Sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya tibalah hari di mana eksekusi akan dilakukan. Dibawalah Masyittah, suami dan anak-anaknya termasuk yang masih bayi. Mereka semua dihadapkan pada kuali besar yang berisi air bergolak mendidih tersebut. Sekali lagi, sebelum Hamman melemparkan mereka satu demi satu, orang kepercayaan Fir'aun itu bertanya kepada Masyittah dan keluarganya, apakah mereka mau kembali mengimani Fir'aun atau tetap pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban mereka selalu sama, yakni Allah adalah Tuhanku, Tuhannya Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah yang mendidih. Maka bulatlah keputusan Hamman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air panas yang bergolak. Suami Masyittah mendapatkan giliran pertama, dan begitu dimasukkan ke dalam air, tubuhnya tak berdaya serta langsung menjadi seonggok daging tak bernyawa. Bukannya iba, Hamman justru tertawa terbahak-bahak melihat peristiwa memilukan tersebut. Setelah suami Masyittah, giliran anak-anaknya satu demi satu jasad mereka dihabisi oleh pesuruh-pesuruh Fir'aun. Kemudian tibalah Masyittah dan anaknya yang masih bayi. Sempat terlintas dalam hatinya sebuah keraguan, karena memang ia dalam situasi yang teramat sulit. Tiada seorang ibu yang tega memasukkan anak bayinya ke dalam air mendidih. Bahkan ketika bayi tersebut hanya terkena sedikit air panas saja, sang ibu pastilah sudah melakukan berbagai cara untuk mengobati luka si bayi. Sahabat yang dirahmati Allah, keraguan ini membuat Masyittah sementara menghentikan langkahnya menuju kuali air panas, di mana kejadian tersebut membuat Hamman senang bukan main. Ia berpikir bahwa Masyittah akan meninggalkan keimanannya kepada Allah. Kemudian turunlah pertolongan Allah kepada Masyittah untuk meneguhkan langkahnya. Dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, janganlah takut, sesungguhnya surga menanti kita." Mendengar bayinya berkata demikian, kembalilah keteguhan hati dan keberanian Masyittah. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah mereka berdua ke dalam air yang mendidih. Masyittah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Masyittah disebutkan dalam sebagian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Hadis tersebut datang dari Hammad bin Salamah dari Atha bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum, semerbak seperti harumnya kasturi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah harumnya Masyittah, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyittah?" Maka Jibril pun mengabarkan sebuah kisah kepada Rasulullah yang kurang lebih seperti telah digambarkan di atas. Semoga sahabat yang dirahmati Allah, akhirnya tibalah hari di mana eksekusi akan dilakukan. Dibawalah Masyittah, suami dan anak-anaknya termasuk yang masih bayi. Mereka semua dihadapkan pada kuali besar yang berisi air bergolak mendidih tersebut. Sekali lagi, sebelum Hamman melemparkan mereka satu demi satu, orang kepercayaan Fir'aun itu bertanya kepada Masyittah dan keluarganya, apakah mereka mau kembali mengimani Fir'aun atau tetap pada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban mereka selalu sama, yakni Allah adalah Tuhanku, Tuhannya Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah yang mendidih.